Kalau untuk hasilnya seperti apa, saya pikir saya nggak dalam porsi untuk sana ya, karena itu pasti nanti akan ada studinya terhadap hasilnya seperti apa. Tapi kalau misalkan direct dari awal untuk bilang bahwa penerapan teknologi itu sia-sia, saya pikir juga butuh dasarnya juga. Jadi sama-sama untuk ini sukses atau fail butuh sama-sama dasarnya. Tapi secara rasional, logik, technicality-nya gitu ya, memang ya AI salah satu apa namanya approach untuk bisa solusi kemacetan dari yang memang itu sangat problem yang sangat kompleks dengan berbagai macam instrumen yang bisa untuk mengatasinya atau menguranginya gitu ya. Dan AI saya pikir memang dalam banyak hal itu bisa banget untuk membantu mengurai masalah itu. Bukan kita nggak ngomong 80%, 100%, tapi menjadi contributing factor untuk bisa mengurai sedikit demi sedikit permasalahan tersebut. Bisa di lampu merah, bisa untuk ngebantu ngedetect orang berhenti sembarangan, parkir sembarangan, ngetem sembarangan. Ya common situation yang ada seringkali kita lihat di Indonesia, yang seringkali karena nggak ada polisi, mumpung nih. Tapi kalau kita berpikir, wah ini ada Tuhan di mana-mana nih, ada yang monitor di mana-mana dan mereka akan kena denda. Saya pikir mirip kayak kita di Singapura ya. Orang kita di Indonesia nggak berani buang sampah, pas di Singapura di Indonesia buang sampah sembarangan, pas di Singapura nggak berani. Apa bedanya? Bedanya karena kita ngerasa di sana lebih termonitor dan sebagainya, ketertiban itu jadi lebih tercipta ya. Saya pikir itu Mas Bram. Oke, baik. Jadi harapannya lebih ke mengubah habit atau perilaku masyarakat DKI Jakarta dan khususnya juga bisa ke berbagai wilayah di Indonesia. Saya akan ke Pak Trubus. Pak Trubus, Anda sebagai pengamat Ya. begitu ya terkait kebijakan, apakah memang ini juga benar begitu ya terhadap AI yang mana dilakukan dan juga dipasang di sejumlah titik di ibu kota, 20 titik di ibu kota, ini juga akan mengurai kemacetan ini sebetulnya sia-sia atau menghambur-hamburkan biaya saja? Iya, menurut saya tetap ada manfaatnya. Tapi itu hanya salah satu faktor mendukung dalam rangka untuk mengurangi kemacetan. Karena sesungguhnya harus ada juga kebijakan-kebijakan lain yang menyertainya, kan gitu. Yang pertama tentu harus kebijakan yang bersifat pengurangan pembatasan misalnya, itu yang penting juga dilakukan. Kemudian yang kedua tentu bagaimana mengedukasi masyarakat agar masyarakat itu disiplin, karena selama ini kita juga tahu bahwa masyarakat kita ini di lampu merah, di lampu ini itu main nyelonong saja, banyak juga yang istilahnya itu melawan arus juga terjadi. Nah, dengan demikian nanti dengan adanya AI ini setidaknya akan mengurangi itu semua. Nah, kalau praktek-praktek di negara lain seperti yang di Bangalore India itu kan sudah dinyatakan sukses ada pengurangan, tetapi kalau di kita tentu hal yang sangat masih jauh lah di harapan itu tentang prosentasenya, karena jujur saja memang konstruksi jalannya juga berbeda yang antara yang di India dan di Indonesia. Yang ketiga menurut saya penting adalah bagaimana Pemprov DKI dalam hal ini tetap melakukan kolaborasi dengan wilayah penyangga, karena memang selama ini kendaraan yang membludak di Jakarta yang menimbulkan kemacetan itu kebanyakan dari wilayah penyangga. Nah, ini bagaimana misalnya wilayah penyangga juga menerapkan kebijakan yang sama. Misalnya penerapan ganjil genap itu juga dilakukan. Kemudian dulu yang sudah kita gembor-gemborkan adalah mengenai jalan berbayar, IRP juga harus diterapkan gitu. Jadi semua ini harus diterapkan secara serentak, juga pembatasan usia kendaraan itu juga perlu, juga seperti di Singapura misalnya, ya itu juga harus dilakukan. Tapi kalau hanya mengandalkan AI sebagai satu-satunya, saya rasa juga terlalu berlebihan. Tetapi bahwa AI itu ada manfaatnya, ya tentu, karena kan kemudian akan lebih terurai sedikit dalam jangka pendek loh ya. Tapi kalau kemudian ini diberlakukan jangka panjang, apakah akan efektif? Tentu ini akan masih jauh lah dari harapan gitu loh Mbak, ya, Mas itu. Yang Baik. terakhir, apakah itu pemburusan, ya saya rasa itu satu penilaian yang ini ya karena memang sudah saatnya lah semuanya ini sekarang menggunakan teknologi yang lebih canggih. Kalau ada yang sifatnya AI kan mengurangi ya, daripada dulu semuanya pakai manual, orangnya harus turun, harus pakai keluar-keluar pakai toa misalnya kan, sudah nggak tepat lagi gitu. Saya rasa itu Mas. Pak Medi, untuk yang mana juga kalau kita dengarkan pernyataan dari Pak Trubus yang terpenting adalah law enforcement ya. Sebetulnya kalau dari AI sendiri solusinya apa? AI semacam apa yang kiranya bisa membuat efektivitas yang merujuk pada law enforcement di jalanan atau di lalu lintas?
Ya, balik lagi mirip kayak Kawal sih. Jadi nggak ada single bullet yang solving problem langsung itu. Ini kompleks dan tadi kebijakan dan segala macam yang itu kita saling contributing factor gitu ya. Dan kalau dalam konteks AI, memang apalagi kalau kan kita memang berusaha untuk mereplikate kemampuan kognitif manusia, sensing manusia itu ke dalam mesin gitu kan. Ya akhirnya kita bisa ngereplicate orang yang harusnya kita naruh orang untuk melototin, ini jadi bisa 24 hour setiap hari tanpa lelah gitu ya, tanpa ngantuk. Nah itu yang akhirnya fungsi pengawasan situasi dan yang lainnya itu jadi possible. Saya pikir ya AI bisa ngasih contributing sana juga dan kalau kebayang sih kalau misalkan kita kayak ganjil genap pakai mata manusia kan pasti ada lelahnya ya. Tapi kalau AI kan bisa lebih ya punya punya robustness gitu ya, punya apa endurance yang lebih panjang. Nah itu yang akhirnya oke, AI di bagian ini dia bisa completing the puzzles ini, terus tambah kebijakan, tambah apa namanya tadi sistem yang lainnya juga ERP dan yang lainnya. Saya pikir saling apa namanya saling di-combine bahu-membahu yang harapannya bisa mengurai sedikit demi sedikit apa namanya dalam konteks masalah kemacetan yang kita diskusikan ini ya. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Trubus. Pak Trubus, sebagai pengamat kebijakan publik begitu ya, menurut Anda sebetulnya solusi apa sih yang kira juga mampu mengurai kemacetan di DKI yang mana sebetulnya kalau kita lihat tiap harinya makin padat? Iya, menurut saya ya tentu tidak AI salah satu ya dari tadi AI itu salah satu, tapi itu tidak bisa jadi solusi utama. Yang lain kebijakan yang penting adalah sebenarnya itu jalan berbayar itu, Mas. Jalan berbayar bisa mengurangi efektif dalam hal mengurangi kemacetan. Karena apa? Karena otomatis orang akan berpikir bagaimana kemudian kalau masuk di wilayah-wilayah yang berbayar itu harus mengeluarkan ongkos kan gitu. Masyarakat kita ini kan sebenarnya sangat alergi kalau udah urusan ongkos, maunya kan semuanya gratis. Kalau udah ada ongkosnya ada berbiaya, orang akan berhitung. Dalam hal ini tentu ada kebijakan lain, yaitu bagaimana kemudian pembatasan kendaraan ya, usia kendaraan, pembatasan kendaraan dari wilayah penyangga itu sangat penting. Yang masuk ke ibu kota itu harus dibatasi itu tentu dengan cara-cara berkoordinasi dengan kolaborasi dengan penguasa-penguasa wilayah penyangga, dalam ini adalah Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor, semuanya itu diajak duduk bersama. Nah, karena tugas Pak PJ sekarang adalah mengatasi kemacetan, tapi sampai hari ini belum banyak dilakukan dalam hal koordinasi dengan wilayah penyangga. Padahal ini sangat penting sekali, sehingga ada keseragaman